Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait polis pada asuransi syariah, yang mana tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Nurkholis MPD. Sebelumnya, kita perkenalan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Vina Nurhidiah, kemudian Adila Khairunisa, ada Athena Muzainah Hakim, kemudian ada Khairunisa. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari polis. Jadi, polis asuransi itu merupakan bukti dari perjanjian tertulis yang telah dibuat oleh pihak perusahaan atau pihak penanggung dengan para nasabah dari pengguna layanan asuransi atau yang tertanggung. Dalam polis ini akan dijelaskan segala hak dan juga kewajiban di antara kedua belah pihak. Polis ini akan menjadi sebuah bukti yang tertulis, yang sangat sah, sehingga dari pihak penanggung dan juga pihak tertanggung akan terikat, sehingga memiliki tanggung jawab secara masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang ada di awal. Polis ini merupakan salah satu dari bagian asuransi yang penting dan juga wajib ada untuk bisa memperjelas hak serta kewajiban dari pihak nasabah dan juga perusahaan asuransi. Oke, yang kedua adalah fungsi polis. Jadi, fungsi polis pada asuransi syariah itu ada dua, yaitu bagi pihak perusahaan asuransi atau pihak penanggung. Kemudian yang kedua adalah dari pihak nasabah atau dari pihak tertanggung. Yang pertama adalah fungsi bagi pihak perusahaan asuransi atau pihak penanggung. Yang pertama ada sebagai tanda terima premi, yang mana merupakan sebuah alat bukti atau tanda terima premi yang telah dibayar oleh pihak yang tertanggung pada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Kemudian yang fungsi kedua adalah bukti tertulis memberikan jaminan. Polis ini juga akan berfungsi sebagai alat bukti yang tertulis dari penanggung dan memberikan jaminan pada tertanggung untuk bisa membayar semua ganti rugi yang pernah diderita oleh pihak dari nasabah atau tertanggung. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai bukti untuk menolak tuntutan. Sebuah bukti yang bisa digunakan untuk bisa menolak tuntutan dari pihak yang tertanggung jika penyebab kerugiannya tidak sesuai dengan polis yang telah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah fungsi polis dari pihak nasabah atau pihak tertanggung. Yang pertama sebagai alat bukti jaminan. Bagi nasabah, polis ini merupakan sebuah alat bukti mengenai jaminan pertanggungan untuk beragam jenis risiko dan juga penggantian dari kerugian yang akan terjadi pada pihak tertanggung. Kemudian yang kedua adalah sebagai bukti pembayaran premi. Polis merupakan bukti dari pembayaran premi yang wajib untuk dibayarkan setiap bulannya pada pihak penanggung. Nah, bukti ini akan sangat penting bagi kedua pihak untuk bisa mengetahui rekam dari transaksi premi. Yang ketiga adalah sebagai bukti jika pelayanan tidak sesuai. Nah, hal ini merupakan bukti yang paling otentik bagi para tertanggung untuk bisa menuntut para pihak penanggung jika terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan isi polis yang telah disetujui oleh kedua belah pihak di awal. Saya Khairunisa yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis polis asuransi syariah. Nah, ada beberapa jenis polis asuransi syariah. Pada video kali ini saya akan memberikan 10 contoh jenis-jenis polis asuransi. Nah, yang pertama adalah polis kendaraan bermotor. Polis kendaraan bermotor ini ditujukan untuk bisa memberikan suatu jaminan asuransi pada kendaraan bermotor milik dari tertanggung yang telah didaftarkan. Asuransi ini menanggung tidak hanya kendaraan bermotor saja, tapi juga kendaraan bermotor yang lainnya seperti mobil, bis, dan truk. Jika mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia atau PSAKBI, pertanggungan asuransi kendaraan bermotor mencakup beberapa risiko. Di antaranya seperti tabrakan, benturan, tergelincir, terperosok, dan terbakar, rusak akibat perbuatan jahat karena begal,
dan pencurian yang diikuti kekerasan atau ancaman, serta tanggung jawab hukum pihak ketiga akibat terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera, atau kerusakan properti. Yang kedua ada polis asuransi kecelakaan diri. Nah, polis asuransi kecelakaan diri ini ditujukan untuk bisa memberikan suatu jaminan asuransi yang menjamin tertanggung akibat dari suatu kecelakaan atau akibatnya itu dari luar, bukan dari dalam ya, bukan seperti penyakit gula atau kolesterol, darah rendah, darah tinggi, dan sebagainya, tapi dari luar yang menimpa tertanggung selama 24 jam dalam periode pertanggungan tertentu yang sudah tertera di dalam polis, misalnya 1 tahun dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah polis perjalanan. Polis perjalanan adalah polis asuransi pertanggungan risiko atas kapal atau barang atau orang selama 1 kali perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang telah disebutkan dalam polis. Ganti rugi yang ditanggung dalam asuransi perjalanan ini antara lain ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan bagasi, ganti rugi keterlambatan atau pembatalan perjalanan, biaya pengobatan yang ditanggung ketika sakit dalam perjalanan, santunan kecelakaan dan kematian dalam perjalanan, kerugian finansial akibat faktor lain seperti bencana alam, terorisme, dan huru-hara yang terjadi selama perjalanan. Yang keempat ada polis asuransi kesehatan. Polis asuransi kesehatan adalah polis asuransi yang memberikan jaminan kepada tertanggung untuk mengganti setiap biaya pengobatan yang meliputi biaya perawatan dan biaya rumah sakit, biaya pembedahan atau operasi, dan biaya obat-obatan. Biaya lainnya yang ditanggung oleh asuransi kesehatan ini adalah biaya rawat inap, biaya rawat jalan, biaya melahirkan, biaya kacamata atau mengganti lensa dan frame atau bingkai kacamata, biaya perawatan gigi, dan general check-up. Yang kelima adalah polis asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa seumur hidup atau disebut juga polis santunan pada umur 100 tahun adalah polis asuransi yang memberikan proteksi asuransi seumur hidup kepada seseorang. Nah, produk asuransi ini akan memberikan ganti rugi atas kematian kapan saja kematian itu terjadi selama masa kontrak. Lalu yang keenam ada polis VIM. Nah, polis asuransi VIM merupakan jenis pertanggungan ketika seseorang atau pemegang polis menitipkan suatu barang yang memiliki nilai tinggi, di mana polis ini digunakan sebagai dokumen pernyataan bahwa perusahaan menanggung risiko hilang atau rusaknya barang di tempat penyimpanan atau tempat penitipan. Yang ketujuh ada polis risiko perang. Polis risiko perang adalah polis yang memuat pertanggungan risiko bahaya perang, seperti kesehatan, kematian, serta warisan yang ditinggalkan oleh nasabah tersebut. Biasanya asuransi ini digunakan oleh para tentara dan polisi atau aparat yang menegakkan hukum. Selain itu, asuransi ini juga lazim digunakan oleh usaha bisnis di bidang perkapalan dan penerbangan yang rawan diserang oleh pembegalan, pembajakan, terorisme, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada polis tidak ditaksir. Polis tidak ditaksir berarti sebuah kontrak antara perusahaan dengan nasabah yang memungkinkan nasabah mendapatkan biaya ganti rugi. Nah, di mana nilai pertanggungan atau biaya ganti rugi yang tertera dalam polis tersebut digunakan sebagai batas maksimal tanggungan yang ada. Yang kesembilan ada polis ditaksir. Polis ditaksir ini merupakan kebalikan dari polis tidak ditaksir. Jadi kalau polis tidak ditaksir tadi, nilai pertanggungannya digunakan sebagai batas maksimal tanggungan yang ada. Tapi kalau polis ditaksir, itu nilai pertanggungannya sesuai dengan
nominal yang sebelumnya sudah ditaksir yang ada di dalam polis. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir ada polis asuransi rumah. Polis asuransi rumah adalah polis yang memuat pertanggungan risiko kerugian rumah akibat beberapa hal, seperti kebakaran, tindak pencurian, hingga kerusakan akibat bencana alam. Oke, yang selanjutnya adalah masalah klaim dalam asuransi. Klaim sendiri adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian asuransi yang telah ditentukan sebelumnya itu telah dipenuhi. Secara khusus dalam asuransi jiwa, klaim merupakan suatu tuntutan dari pihak pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau UP atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi. Jadi, klaim asuransi ini sifatnya adalah dapat diajukan dari nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi berdasarkan kesepakatan yang ada dalam polis. Terjadinya klaim dalam asuransi tentu ada penyebabnya. Berikut ini adalah beberapa penyebab terjadinya klaim dalam asuransi. Penyebab yang pertama yaitu tertanggung meninggal dunia atau mendapat kecelakaan. Dalam hal ini, yang disebut tertanggung adalah nasabah asuransi. Penyebab terjadinya klaim yang kedua adalah jika pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransi pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai. Dengan kata lain, polis dalam asuransinya telah dipenuhi. Kemudian, penyebab terjadinya klaim yang ketiga adalah jika perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau polis dalam keadaan lapse tetapi telah mempunyai nilai tunai atau dengan kata lain habis kontrak bebas premi. Penyebab terjadinya klaim yang keempat yaitu jika tertanggung karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan. Jadi ketika sesuatu itu terjadi pada tertanggung atau nasabah asuransi seperti terkena penyakit atau yang menyebabkan tertanggung ini harus rawat jalan dan opname di rumah sakit, maka boleh mengajukan klaim asuransi. Selanjutnya, berdasarkan penyebab-penyebab terjadinya klaim dalam asuransi, berikut ini adalah macam-macam klaim. Untuk klaim meninggal dunia, yaitu timbul jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis telah meninggal dunia, namun polisnya dalam keadaan berlaku atau in force. Untuk macam polis yang kedua, yaitu klaim penebusan polis atau nilai tunai, timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai. Kadang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya. Untuk klaim polis yang ketiga, yaitu klaim habis kontrak. Klaim habis kontrak ini timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan in force atau premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak habis. Kemudian macam klaim yang keempat yaitu klaim pengobatan. Klaim pengobatan ini timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih in force atau berlaku. Untuk macam klaim yang kelima atau yang terakhir yaitu klaim rawat inap dan rawat jalan. Klaim rawat inap dan rawat jalan ini timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan. Selanjutnya adalah bagian penyelesaian sengketa asuransi. Nah, umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses litigasi atau pengadilan yang berpedoman pada hukum acara. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi atau non-pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa adanya pemaksaan. Nah, mengingat penyelesaian melalui jalur litigasi yang memiliki beberapa kekurangan, misalnya faktor jangka waktu yang lama dan faktor biaya, maka alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi kerap dipilih, yakni negosiasi, mediasi, dan arbitrase.
Nah, akan berfokus pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Yang hal tersebut dapat diartikan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan, dan pihak-pihak yang dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Nah, adapun badan atau lembaga yang menangani penyelesaian sengketa non-litigasi itu ada sangat banyak di Indonesia. Ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat dengan BANI, dan yang akan dibahas berikutnya yakni Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia yang disingkat dengan BMAI yang bergerak di alternatif penyelesaian sengketa bidang asuransi. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa di bidang asuransi oleh BMAI ini, sebelumnya kita mengenal dulu perannya, yakni menyelenggarakan penyelesaian sengketa non-litigasi melalui proses mediasi dalam rangka memperoleh kesepakatan antara pemohon dan perusahaan asuransi. Ini juga sesuai dengan landasan hukumnya, yakni pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang bermaksud bahwa penyelesaian sengketa tidak harus didasarkan pada putusan pengadilan negeri serta tidak harus dijalankan sesuai reglamen Indonesia. BMAI sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan keperlindungan serta penegakan hak-hak tertanggung atau pemegang polis melalui proses mediasi dan adjudikasi. BMAI secara khusus dibentuk untuk memberikan representasi yang seimbang antara tertanggung dan atau pemegang polis dengan penanggung, yakni perusahaan asuransi. Jadi misalkan tertanggung atau pemegang polis yang tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi atau manfaat polisnya oleh penanggung, yakni perusahaan asuransi, dapat meminta BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. Dasar penyelesaian sengketa ini tentunya adalah polis asuransi. Yang terakhir, sebagai inti dari subbab materi kali ini adalah penyelesaian sengketa klaim atau tuntutan ganti rugi yang dilakukan BMAI dalam 3 bagian. Yang pertama adalah mediasi, yakni upaya musyawarah dan mufakat pemohon dan termohon yang difasilitasi oleh mediator. Setelah negosiasi, para pihak diharapkan mempunyai kesamaan pendapat, yakni apakah termohon mengubah keputusan penolakan klaim dan dengan demikian membayar klaim, ataukah pemohon dapat menerima alasan penolakan klaimnya oleh termohon dan dengan demikian tidak mendapat pembayaran atas klaimnya. Ini dapat dikatakan apakah asuransi tersebut dapat diklaim atau tidak. Nah, di dalam proses mediasi, keputusan akhir ada di tangan para pihak dan bukan mediator. Jika mediasi berhasil dan tercapai kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian mediasi yang berisi semua hal yang disepakati oleh pemohon dan termohon. Namun apabila tidak berhasil, maka pemohon dapat mengajukan permohonan untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya, yakni adjudikasi, atau memilih upaya hukum lain, yakni arbitrase atau pengadilan. Nah, berikutnya membahas tentang adjudikasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui BMAI dengan memaksimalkan nilai klaim asuransi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan prosedur adjudikasi BMAI. Jika ketua BMAI meluluskan permohonan pemohon untuk melanjutkan penyelesaian sengketa ke tingkat ini, maka akan ditunjuk 3 adjudikator dari BMAI. Ketiganya akan memeriksa dan mengadili sengketa pemohon sebagai majelis adjudikasi. Berbeda dengan putusan adjudikasi dan arbitrase pada umumnya, putusan majelis adjudikasi BMAI hanya mengikat penanggung saja. Artinya, jika pemohon menerima putusan tersebut, maka penanggung harus melaksanakan putusannya. Sebaliknya, jika pemohon tidak menerima putusan majelis adjudikasi, artinya ketika tuntutan diputuskan ditolak oleh majelis adjudikasi, maka pemohon bebas mencari upaya hukum lain. Nah, yang terakhir adalah arbitrase. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase, proses ini dilakukan apabila ada perjanjian arbitrase yang disebutkan di dalam polis mengenai penunjukannya atas forum arbitrase BMAI. Dalam pelaksanaannya akan didampingi oleh 3 orang arbiter yang memiliki tugas dan peran masing-masing,
hingga pada akhirnya akan membuat keputusan akhir berdasarkan suara terbanyak, yakni 2 atau 3 arbiter. Oke, cukup sudah video yang telah kami buat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang nonton ya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.